Halo semuanya, selamat datang di platform saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai platform belajar Magic School. Platform belajar Magic School ini sangat berguna dan sangat efektif untuk kita gunakan sebagai seorang guru maupun seorang pelajar, di mana kita bisa menemukan berbagai konten yang interaktif dan mudah diikuti. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan platform Magic School dengan 5 konten tersebut. Google Chrome terdahulu untuk mencari web tersebut. Nah, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian tampilan berikut kita klik Sign Up Free. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan konten yang kita temukan pada Magic School. Nah, di sini sangat banyak konten-konten interaktif yang dapat kita gunakan. Di sini ada lebih dari 30 konten-konten yang bisa guru gunakan maupun siswa gunakan untuk mendapatkan apa yang menjadi materi pembelajaran di sekolah. Nah, di sini saya akan menggunakan konten akademik. Yang pertama adalah konten akademik. Nah, kita lihat di sini konten akademik ini menjelaskan bagaimana sih cara-caranya. Kemudian kita bisa memilih tingkat kelasnya di sini. Nah, kita bisa menggunakan tingkat kelas apapun saja. Namun di sini kita menggunakan tingkat kelas 11. Kemudian jenis konten yang kita gunakan di sini adalah materi tentang ekonomi internasional. Kemudian untuk panjang teksnya kita menggunakan 1 halaman. Kemudian topik atau standar, tujuannya kita menyelaraskan dengan kejadian nyata. Kemudian di sini kita membuat kriteria tambahan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menggunakan kriteria tambahan dengan menggunakan bahasa yang lucu atau kosakata yang lucu. Kemudian setelah ini kita klik hasilkan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini ditampilkan mengenai petualangan ekonomi internasional. Di sini dalam kontennya ini menggunakan kejadian nyata yang dapat kita baca pada bagian tersebut. Nah, kemudian di sini kita bisa mengklik salin untuk menempelnya ke Word. Kemudian kita bisa mengedit kembali apa saja yang kurang atau bahasa yang kurang dalam tampilan yang sudah dibuat oleh Magic School ini. Kemudian kita bisa mengekspornya kepada Word maupun langsung kita presentasikan. Kemudian kita bisa membacakan kembali tanpa harus menunjukkan kepada siswa. Nah, ini adalah fitur kegunaan dari konten akademik yang kita temukan dalam Magic School. Nah, konten akademik ini sangat berguna kepada guru maupun siswa untuk memberikan feedback dan keuntungan kepada siswa. Nah, kita klik kembali. Itulah tadi kegunaan dari konten akademik. Selanjutnya konten yang kedua yaitu mengenai kuis pilihan ganda ataupun penilaian. Nah, tampilan yang muncul sama dengan konten akademik yang tadi, namun di sini kita akan menentukan jumlah pertanyaan dan topik standar yang akan kita gunakan. Nah, tingkat kelas yang kita gunakan masih sama, yaitu
kelas 11. Namun di sini sangat banyak tertera kelas berapa yang kita inginkan. Nah, kemudian jumlah pertanyaan yang kita gunakan adalah 10. Lalu topik yang kita gunakan adalah mengenai pasar internasional. Lalu kita klik hasilkan. Nah, di sini akan muncul pilihan berganda yang kita inginkan, yaitu ada 10 pilihan berganda mengenai penilaian pasar internasional. Juga disertai jawaban mana yang benar di sini. Kemudian di sini kita bisa membagikannya kepada publik maupun secara pribadi. Namun di sini kita akan membagikan secara publik agar orang lain dapat melihatnya. Kemudian kita salin tautan. Kemudian kita klik selesai. Nah, inilah kegunaan dari kuis pilihan berganda dan penilaian ini. Ini dapat kita gunakan atau kita dapat langsung bagikan kepada siswa agar siswa langsung dapat belajar pada saat tersebut. Ini sungguh sangat bermanfaat kepada guru sehingga guru dapat dengan mudah menemukan jawaban tanpa harus mengarang kembali soal-soal pilihan berganda yang sulit untuk kepada siswa. Nah, kemudian setelah ini kita akan kembali menggunakan konten-konten lain. Nah, di sini kita akan menggunakan tugas tahan air. Nah, di sini kita tetap menggunakan tingkat kelas 11. Dan kriteria pertanyaan kita yaitu mengenai ekonomi internasional dan apa hubungannya dengan penurunan uang, mata uang atau inflasi. Kemudian kita klik hasilkan. Nah, akan muncul jawaban seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa penelitian yang digunakan itu harus sesuai dan relevan. Contohnya yang nomor 1 itu, di sini para siswa diarahkan untuk menggunakan studi kasus atau secara langsung meneliti secara langsung dengan riset-riset yang benar-benar terjadi, sehingga AI belum tentu dapat menyelesaikan tugas ini dan para siswa harus melakukan riset ataupun membuktikan jawaban mereka dengan apa yang mereka temukan di lapangan. Nah, ini dapat membantu guru untuk memberikan feedback kepada siswa dengan pengetahuan yang lebih luas dengan melakukan riset, sehingga mereka tidak terpaku kepada AI saja. Dan para siswa juga dapat mengetahui secara langsung bagaimana apa yang terjadi pada riset-riset yang mereka temukan. Nah, inilah kegunaan dari konten tahan AI ini. Ini sangat bermanfaat kepada guru untuk menguji para siswanya. Kemudian konten yang keempat yaitu kita menggunakan peringkasan tugas atau teks. Peringkasan teks ini kita bisa langsung menggunakan beberapa ringkasan yang kita inginkan. Seperti di sini kita menggunakan 3 paragraf saja. Kemudian di sini kita bisa langsung mengupload apa yang ingin kita ringkas. Nah, di sini saya menggunakan tentang transformasi bisnis.
Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu ada 3 paragraf saja. Nah, namun di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa klik untuk kembali menanyakan untuk menerjemahkannya kepada bahasa Indonesia. Nah, maka akan muncul apa terjemahan dari yang sudah kita ringkas. Nah, ini bisa memberikan hal yang baik kepada siswa untuk merangkum apapun tugas mereka yang sudah diberikan oleh guru. Begitu juga dengan guru, ini sangat bermanfaat kepada guru, di mana ini akan membantu guru untuk langsung memberikan ringkasan yang mudah mengenai materi yang dijelaskan kepada siswa, sehingga siswa pun merasa menemukan inti-inti dari materi yang mereka pelajari. Nah, kemudian kita klik kembali. Itulah kegunaan dari ringkasan teks tersebut. Kemudian yang kelima, konten yang kelima, kita menggunakan generate gambar. Nah, di sini kita bisa menggunakan teks ke gambar maupun gambar, kita bisa mengunggah gambarnya. Namun di sini kita akan menggunakan teks ke gambar. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian di samping ini kita bisa mengklik deskripsi apa yang kita inginkan. Di sini contohnya seperti menggunakan warna, benda maupun orang maupun objek lain-lainnya. Nah, kita klik di sini bagaimana gambaran dari perekonomian internasional. Langsung kita klik generate. Muncul gambaran seperti ini. Jika kita lihat, gambaran ini menjelaskan bagaimana sih perekonomian internasional ini menghubungkan beberapa negara, menghubungkan seluruh negara di dunia ini mengenai perekonomian internasional. Nah, ini dapat membantu guru untuk menjelaskan bagaimana gambaran-gambaran yang kita inginkan di sini. Nah, kita klik kembali. Inilah kegunaan dari 5 konten yang saya terapkan dan saya jelaskan. Kemudian di sini kita bisa melihat output yang kita dapatkan. Nah, di sini ada tampilan banyak sekali hasil-hasil yang kita sudah cari, sehingga ini dapat mempermudah kita untuk mengambil kembali apa yang menjadi konten-konten tugas kita tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa konten dari Magic School ini sangat bermanfaat bagi kita. Ini dapat membantu kita sebagai seorang guru maupun seorang pelajar untuk mengetahui apa saja yang menjadi kegunaan-kegunaan ataupun tugas-tugas yang kita miliki. Nah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Sekian dari penjelasan saya mengenai Magic School.